Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 29 November, saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike hendak mengajak saudara sekalian mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKU dengan pola 4M. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan melewati malam, dan kami ada lagi di hari baru pagi ini. Sebelum menjalani aktivitas kami hendak mau dipandu oleh firman Tuhan yang akan menuntun kami. Oleh karena itu Roh Kudus beri kami pengertian untuk mengerti firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 18 dengan tema mata hati yang terang. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Untuk menggali firman Tuhan hari ini, kita akan dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa isi doa Paulus dalam ayat yang ke-18? Jawabannya, Paulus berdoa agar Allah menjadikan mata hati umat Efesus menjadi terang. Dalam ayat ini, Paulus sedang berdoa agar mata hati jemaat Efesus diterangi atau dicerahkan. Tanpa diterangi, jemaat Efesus sulit mengerti karya-karya Allah dan kehebatan kuasa-Nya. Seumpama orang yang berjalan dalam kegelapan, ia akan mengalami kesulitan mengenal wajah orang lain dan mengalami kesulitan berjalan menuju tempat tertentu. Demikian pula, apabila mata hati yang tidak diterangi, maka orang tersebut sukar mengenal Allah dan karyanya. Ada banyak hal yang dapat dipahami oleh orang-orang percaya apabila mata hatinya diterangi. Dan untuk mengalami mata hati yang terang, maka kita memerlukan meminta berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dan wahyu, sehingga kita mengerti dan melihat karya dan kehebatan kuasa-Nya. Itulah sebabnya Paulus menginginkan jemaat Efesus memiliki mata hati yang diterangi untuk melihat pengharapan akan panggilannya. Pertanyaan kedua, apa tujuan Paulus meminta Allah memberikan mata hati yang terang? Agar mereka dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jemaat di Efesus, mereka tidak mengerti pengharapan apa dalam panggilan itu. Dan sama dengan kita juga. Kita juga tidak mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Karena ketidakmengertian inilah, maka kita menjalani kehidupan dengan penuh ketakutan, dengan putus asa, dengan kekhawatiran dan kecemasan, tanpa pengharapan. Kita menjalani hidup tanpa pengharapan, karena kita nggak mengerti pengharapan apa. Pertanyaannya adalah pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Ayat itu berkata pengharapan tentang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ingat, jemaat Efesus karena mereka tidak mengerti pengharapan yang terkandung ini, bahwa betapa kayanya kemuliaan Allah yang sudah disediakan, sehingga mereka berusaha untuk mengejar harta duniawi. Karena keadaan kondisi ekonomi mereka adalah orang-orang miskin, jemaat yang miskin. Sehingga Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tuh harus mengerti, supaya mereka memiliki pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, bahwa Allah sudah menyediakan kemuliaan yang disediakannya. Itulah sebabnya dalam ayat 3 di atas dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi pengharapan yang harus mereka nantikan adalah kemuliaan Allah. Betapa kayanya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tentang apa? Tentang segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali lagi, segala berkat rohani itulah yang sudah disediakan bagi mereka, sehingga mereka tidak takut menjalani hidup mereka tanpa ekonomi, tanpa keuangan, dalam keadaan miskin, karena Allah sudah menyediakan kekayaan kemuliaan bagi mereka. Demikian juga dengan kita. Ada banyak juga di antara kita yang tidak mengerti akan pengharapan ini.
Sehingga kita menjalani hidup ketika kita menjalani tantangan, pergumulan, persoalan, penderitaan. Kita tidak punya pengharapan, kita takut, kita khawatir, kita putus asa, kita menyerah dengan keadaan. Kenapa? Karena kita nggak mengerti ada pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Pengharapan tentang apakah itu? Bahwa betapa Allahnya sudah menyediakan segala kekayaan sorgawi. Allah sudah menyediakan kekayaan kemuliaan bagi kita. Ketika kita memahami berkat panggilan Allah ini, kita nggak takut lagi menjalani hidup. Kita nggak takut soal pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, hari tua, karena orientasi kita itu kepada kekekalan, nggak kepada dunia. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam 2 Korintus bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang disediakan. Itulah sebabnya kenapa Paulus terus melayani Tuhan, berdoa di dalam penjara ketika dia menulis bagian ini, karena dia tahu ada pengharapan, ada kemuliaan, ada kekayaan yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengerti bahwa Allah telah menyediakan betapa kayanya kemuliaan, maka orientasi hidup kita akan berubah, tujuan hidup kita akan berubah, fokus kita akan berubah. Kita tidak lagi berorientasi kepada kekayaan dunia, kita tidak berorientasi lagi kepada kesenangan dunia, dan kita juga tidak takut menghadapi penderitaan-penderitaan dalam dunia. Karena apa? Karena pandangan kita, fokus kita kepada kekekalan. Allah sudah menyediakan kemuliaan yang tidak bandingnya dalam hidup kita. Kekayaan surgawi yang tiada bandingnya itu. Sehingga yang kita kerjakan semata-mata dalam dunia untuk mencapai kemuliaan Allah. Kita tidak lagi hidup dalam kenyamanan, kepentingan, ego kita, kekayaan dunia, tetapi berinvestasi untuk dalam kekekalan. Itulah pengharapan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berdasarkan uraian pengajaran ini, maka komitmen yang harus kita lakukan adalah kita perlu berdoa meminta supaya Allah memberikan mata hati kita terang, supaya kita dapat melihat panggilan pengharapan, yaitu kemuliaan Allah yang disediakan bagi kita. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita, supaya mereka juga memiliki mata hati yang terang dan mengerti akan pengharapan akan panggilannya. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan membuka mata hati kami menjadi terang, sehingga kami dapat melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami sebagai orang percaya, bahwa Allah sudah menyediakan kemuliaan yang tidak ada bandingnya, sehingga kami tidak lagi takut akan menjalani hidup. Kami tidak putus asa, khawatir tanpa pengharapan, karena fokus kami, mata hati kami tertuju kepada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami berjalan dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.